Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah ala nabiyya ba'da. Rabbi sahri sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, marilah kita mulai pertemuan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan yang berharga ini, di pertemuan yang ke-12 ini, studi Islam akan membahas tema yang sangat penting dan sangat relevan, yaitu tentang optimalisasi pengetahuan dalam kerangka pendidikan dan manajemen pendidikan Islam, sebuah strategi responsif terhadap dinamika global. Di era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat ini, dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam, menghadapi berbagai tantangan yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dan berinovasi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam dalam mengelola dan mengoptimalkan pengetahuan. Hal ini bertujuan agar kita dapat memenuhi kebutuhan zaman, sekaligus menanamkan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara menekan like, memberikan komentar, mengisi absensi kepada kolom komentar, dan silakan subscribe bagi yang belum, agar kita dapat terus berbagi pengetahuan dan inspirasi. Mari kita eksplorasi bersama tentang strategi-strategi yang dapat kita terapkan dalam menghadapi dinamika global ini, dan semoga penyampaian ini nanti akan memberikan wawasan baru dan menginspirasi bagi kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan slide yang satu. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, optimalisasi pengetahuan dalam kerangka pendidikan dan manajemen pendidikan Islam, sebuah strategi responsif terhadap dinamika global. Apa yang menjadi latar belakang hingga munculnya narasi tersebut? Globalisasi membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan dan manajemen. Dalam konteks ini, optimalisasi pengetahuan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang muncul. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu, tapi juga sebagai media untuk membentuk karakter, akhlak, dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam harus mampu menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas dan kesadaran sosial.
Dalam prosesnya, pendekatan yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman sangat diperlukan untuk memfasilitasi efektivitas pembelajaran. Di sisi lain, manajemen pendidikan Islam juga memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan sumber daya pendidikan. Dalam lingkungan yang serba cepat sekali berubah, lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan baik, merespon kebutuhan masyarakat, dan mengikuti tren global tanpa kehilangan jati diri. Dengan memahami pentingnya pengelolaan pengetahuan secara efektif, maka lembaga pendidikan Islam dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memfasilitasi penelitian yang berkualitas, dan mendukung pengembangan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk meneliti bagaimana strategi manajemen pendidikan dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menghasilkan generasi yang siap menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Apa yang mendorong tentang pengetahuan di era global? Ini sangat menarik dan tentu sangat penting untuk kita telusuri, bahwa untuk meningkatkan daya saing individu dan lembaga di tengah arus informasi yang serba cepat dan kemajuan teknologi, individu diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan pengetahuan secara efisien. Pengetahuan yang optimal akan memungkinkan individu dan masyarakat untuk berinovasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, hal ini sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai disiplin ilmu, para pendidik dapat membekali siswa dengan kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing di tingkat global sambil tetap mempertahankan identitas keislaman yang kuat. Oleh karena itu, karena pengetahuan yang kita adopsi sekarang adalah pengetahuan lintas prodi, yaitu pada pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan manajemen pendidikan Islam, maka ini sangatlah kuat untuk mempertahankan identitas keislaman yang sangat baik. Lebih dari itu, optimalisasi pengetahuan dalam pendidikan dan manajemen pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat. Di tengah tantangan globalisasi seperti homogenisasi budaya dan nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan ajaran Islam, penting kiranya bagi pendidikan Islam untuk berperan sebagai benteng dalam membentuk karakter dan integritas. Dengan pendekatan yang sistematis dan strategis dalam pengelolaan pengetahuan, pendidikan Islam dapat menjawab tantangan ini dengan menyediakan landasan yang kokoh bagi generasi muda untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks global. Hal ini tidak hanya akan menciptakan individu yang berkualitas, tapi juga masyarakat yang berdaya saing, beretika, dan berakhlak mulia. Untuk itu, kita membutuhkan beberapa konsep dasar pendidikan Islam. Kita harus terjemahkan konsep dasar tersebut melalui identitas, definisi, pengertian. Pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari sisi aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Dengan berlandaskan ajaran dan nilai-nilai Islam, maka pendidikan ini mencakup transfer ilmu pengetahuan, pembinaan karakter, dan pengembangan akhlak, sehingga individu tidak hanya menjadi ahli dalam bidang ilmu tertentu, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Nah, dengan pendidikan yang didasari oleh ajaran Islam, maka individu diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Islam juga memiliki peran dalam membangun masyarakat yang berbudaya
dan beretika. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk menghargai, melestarikan nilai-nilai tradisi Islam sambil tetap terbuka dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu membentuk manusia yang cerdas sekaligus berakhlak, sehingga mereka dapat berkontribusi positif pada masyarakat dan bangsa dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Pendidikan Islam menjadi semakin penting untuk menjadikan individu yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi di sekitar. Untuk itu dibutuhkan sebuah prinsip yang sangat fundamental dalam pendidikan Islam, yang cakupannya dari berbagai aspek dan tentu saling mendukung, memperkuat efektivitas proses belajar mengajar. Adapun prinsip tersebut antara lain adalah integrasi antara ilmu pengetahuan, iman, karakter, serta relevan dengan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip integrasi menekankan bahwa ilmu dan agama tidak dapat dipisahkan, melainkan harus saling melengkapi, sehingga peserta didik dapat memahami keseluruhan konteks dunia yang mereka hadapi dengan pendekatan yang holistik. Maka pengembangan karakter menjadi prioritas untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Selain itu, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat adalah menjadi prinsip dasar yang perlu diperhatikan, di mana pendidikan Islam harus respon terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di sekitar. Sehingga materi yang diajarkan tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga praktik dan aplikatif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam diharapkan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan, dengan wawasan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era global, sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah prinsip, kita tentukan tujuan dari pendidikan Islam kita. Tentu ini tujuan utama adalah membentuk suatu generasi, suatu individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas dari segi akademis, tapi juga memiliki nilai-nilai spiritual yang kokoh. Dengan tujuan ini, maka pendidikan Islam berupaya menghasilkan generasi yang mampu memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, sehingga mereka dapat berkontribusi dengan baik dalam masyarakat. Penekanan pada akhlak dan karakter harus menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan, sehingga peserta didik tidak hanya menjadi pencari ilmu, tapi juga menjadi teladan dalam tingkah laku dan etika. Di sisi lain, tujuan pendidikan Islam juga mencakup upaya untuk mendorong pengembangan masyarakat yang berkeadilan dan kebudayaan. Dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan relevan, diharapkan individu dapat berkontribusi terhadap perubahan positif dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya. Pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup. Maka dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tapi juga pada pengembangan semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Baik teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, dinamika era globalisasi, kita harus mencari tahu apa itu dinamika globalisasi. Mari kita cari tahu, kita telusuri.
mulai dari karakteristik globalnya, tantangan pendidikan Islamnya, dan peluang serta ancamannya. Dinamika globalisasi sangat ditandai oleh keterhubungan yang semakin erat antara negara, budaya, ekonomi, dan teknologi di seluruh dunia. Karakteristik utama dari globalisasi mencakup perputaran informasi yang cepat, aksesibilitas terhadap teknologi, dan integrasi pasar global yang semuanya menciptakan lingkungan yang saling ketergantungan. Dengan adanya internet dan teknologi komunikasi yang maju, individu dan kelompok dapat berinteraksi dan berbagi informasi dengan mudah tanpa batasan geografis. Hal ini juga mengakibatkan pergeseran nilai dan budaya, di mana ide-ide dan tradisi dari berbagai belahan dunia saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, menciptakan masyarakat yang multikultur, namun juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya asli. Tantangan pendidikan Islam di era global sangatlah kompleks dan beragam. Pertama, pendidikan Islam harus menghadapi arus budaya dan nilai-nilai asing yang dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan individu. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menawarkan solusi yang relevan dan kontekstual, sehingga peserta didik masyarakat tetap berpegang pada ajaran Islam di tengah pengaruh global yang sangat kuat. Selain itu, adanya disparitas dalam akses pendidikan di berbagai daerah juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, di mana tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan tuntutan dan realitas masyarakat modern. Sebagai contoh, dalam praktik keagamaan dalam individu akibat pengaruh budaya asing, nilai-nilai asing, ya sangat mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan tersebut. Banyak sekali sekarang ajaran-ajaran yang mirip sekali dengan Islam yang berkembang di Indonesia. Cara beribadahnya tentunya sangat berbeda. Meskipun nampaknya seperti masjid, seperti musola di atas sajadah, tapi justru mereka tidak melakukannya sesuai dengan ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas kita lah, ya, sebagai akses pendidikan di berbagai penjuru, dan itu merupakan tantangan bagi kita, di mana tidak semua ternyata individu, tidak semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang berkualitas. Dan kita baca itu sebuah ancaman. Namun di era global juga membuka sebuah peluang bagi pendidikan Islam. Dengan adanya akses informasi dan teknologi yang lebih luas, lembaga pendidikan Islam dapat menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam secara lebih efektif. Seperti pembelajaran online, berdaya multimedia, tentu hal ini kita harapkan dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, sehingga pendidikan Islam dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat, lebih banyak orang, lebih banyak warga negara, baik di tingkat lokal, tingkat global, tingkat internasional. Akan tetapi, di samping peluang ini, tentu ada pula ancaman yang perlu diwaspadai. Radikalisme, pemahaman yang salah terima, ya, terhadap ajaran Islam, dan homogenisasi budaya yang dapat mengikis nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, strategi yang bijak dan responsif sangatlah penting untuk memanfaatkan peluang sekaligus melindungi integritas pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Baik, strategi pengetahuan dalam pendidikan Islam. Marilah kita berpikir, sebuah pendidikan tanpa pengetahuan apalah jadi? Pendidikan
Tuhan dengan manusia. Mari kita serap pengetahuan melalui nafas kita, di mana Allah telah memberikan kita mata untuk memandang, telinga untuk mendengarkan informasi-informasi yang baik. Kita konsumsi melalui nafas kita. Kitalah pengetahuan. Kitalah yang mengkonsumsi pengetahuan, dan kitalah yang menyebarluaskan pengetahuan. Dalam hal ini perlu kiranya sebuah konsep manajemen pengetahuan dalam pendidikan Islam yang merupakan proses yang sangat sistematis untuk mengelola, memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu individu, suatu kelompok, suatu institusi dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen pengetahuan mencakup pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan penerapan ini, baik yang berasal dari tradisi keilmuan Islam maupun sumber-sumber lain yang relevan. Dengan memahami dan menerapkan manajemen pengetahuan, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas pengajaran, memfasilitasi kolaborasi antara pendidik, antara peserta didik, serta memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, manajemen pengetahuan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan produktif. Maka diperlukan sebuah pendekatan yang inovatif dalam pendidikan Islam, yang mana penekanannya pada pentingnya pembaruan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Dalam era global yang bertransformasi sangat cepat, metode dan teknik pengajaran yang kontroversial mungkin tidak lagi memenuhi kebutuhan yang beragam. Namun, pendekatan inovatif bisa meliputi penggunaan metode pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan berbagai strategi yang menekankan pada pengalaman praktis dan keterlibatan aktif siswa. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan, untuk mampu mengembangkan suatu kompetensi kritis dan kreatif siswa. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menjadi transfer ilmu, tapi juga menjadi jembatan bagi siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Makanya harus kita integrasikan tentang teknologi informasi di dalam pendidikan Islam. Karena ini merupakan suatu langkah strategis untuk memperkuat proses pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas informasi bagi peserta didik maupun masyarakat. Karena dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, perangkat lunak pendidikan, dan multimedia, lembaga pendidikan dapat menyediakan sumber belajar yang lebih kaya dan beragam. Penggunaan teknologi juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh, serta pengembangan komunitas belajar yang lebih luas, di mana siswa dapat berhubung dengan pendidik dan rekan-rekannya dari seluruh dunia. Walaupun terdapat tantangan dalam mengadopsi teknologi dengan bijak, integrasi ini memungkinkan pendidikan Islam untuk tetap relevan dan inovatif, sekaligus membekali siswa dengan sebuah keterampilan yang diperlukan di era digital. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi dunia yang terus berubah-ubah. Untuk itu dibutuhkan suatu responsive learning model, dengan memberikan model pembelajaran yang adaptif, pengembangan kurikulum yang fleksibel, metode pembelajaran yang kontemporer. Pembelajaran adaptif adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari setiap siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan lebih menyenangkan. Dalam model ini, perhatian diberikan pada pembaharuan individual siswa, terhadap pemahaman individual siswa, termasuk gaya belajarnya, kecepatan dalam memahami materi, dan minat yang dimiliki. Dengan menggunakan data real time untuk mengevaluasi kemajuan
dan tantangan yang dihadapi siswa, maka pendidik dapat melakukan penyesuaian dengan metode pengajaran dan materi yang disampaikan. Model pembelajaran yang adaptif memanfaatkan teknologi digital seperti perangkat lunak pendidikan yang mampu menyesuaikan konten pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka, meningkatkan motivasi dan hasil belajar yang optimal. Maka, sebagai pendidik harus melaksanakan pengembangan kurikulum yang fleksibel, yang merupakan suatu pendekatan yang mengakui pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dalam konteks pendidikan. Kurikulum fleksibel menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan situasi dan perkembangan zaman, serta memungkinkan penyesuaian materi ajar sesuai dengan perkembangan kognitif dan minat siswa. Dalam pengembangan ini, penilaian berkelanjutan dan umpan balik memainkan peran penting untuk memahami efektivitas kurikulum dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kurikulum yang fleksibel juga memungkinkan integrasi berbagai disiplin ilmu dan pendekatan pendidikan sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang holistik. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis saja, tapi juga memperhatikan pengembangan karakter dan keterampilan hidup siswa. Maka, pembelajaran harus dilakukan dengan pendekatan kontemporer, yang mana penekanan pada interaksi aktif antara siswa dengan guru, serta memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran yang modern untuk meningkatkan pengalaman belajar. Karena metode ini mencakup penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan metode kolaboratif lainnya yang mendorong siswa untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, metode pembelajaran kontemporer juga dapat melibatkan pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam berbagai aktivitas belajar, sehingga siswa tidak hanya memahami pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi ibrah yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan demikian, metode pembelajaran kontemporer tidak hanya bertujuan untuk mencapai hasil akademis yang baik, tapi juga untuk mencetak individu yang kritis, kreatif, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pengembangan sumber daya manusia. Tentu hal ini tidak akan lepas dari kemampuan pendidik, pengembangan profesionalisme, dan kultur organisasi pendidikan. Kompetensi pendidik merupakan ukuran dari sebuah kemampuan, keterampilan, pengetahuan yang diperlukan bagi pendidik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, kompetensi ini mencakup aspek-aspek seperti pemahaman mendalam mengenai kurikulum, kemampuan mengelola kelas, keterampilan berkomunikasi yang baik, yang efektif, serta pemahaman tentang perkembangan psikologis siswa. Pendidik yang kompeten tidak hanya mampu menyampaikan materi yang dengan baik, tetapi juga mampu membangkitkan motivasi dan minat belajar bagi siswa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan, sertifikasi, pengalaman praktis sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang produktif,
sehingga dapat menciptakan tujuan pendidikan yang diharapkan. Maka pentingnya pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan merupakan proses dalam meningkatkan suatu wawasan, suatu keterampilan, dan sikap sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Hal ini meliputi aktivitas seperti pelatihan, seminar, workshop, dan studi lanjut yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan. Melalui pengembangan profesional, pendidik dapat mengadopsi metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang terus berubah. Selain itu, pengembangan profesionalisme juga berfungsi untuk membangun jaringan kolaborasi dengan sesama pendidik dan pakar di bidang pendidikan yang memungkinkan pertukaran ide dan praktik yang terbaik. Dengan demikian, pengembangan profesionalisme menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Maka diperlukan sebuah kultur organisasi pendidikan yang merujuk pada nilai-nilai, pada norma, pada praktik yang terbentuk di dalam suatu lembaga pendidikan dan mempengaruhi cara kerja, cara berinteraksi, dan sikap seluruh anggota organisasi. Kultur yang positif dan inklusif dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, memfasilitasi kolaborasi antar pendidik, serta memperkuat komitmen terhadap visi dan misi lembaga. Di sisi lain, kultur organisasi yang buruk dapat menghambat inovasi, komunikasi, dan perbaikan yang berkelanjutan dalam pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan kultur yang mendukung pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan diri melalui penegakan nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghargai, dan keterbukaan. Kultur organisasi dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di dunia pendidikan. Maka diperlukan dalam hal ini sebuah teknologi dan inovasi pendidikan melalui digital learning, platform pendidikan modern, dan transformasi digital dalam pendidikan. Yang mana digital learning merujuk pada penggunaan teknologi digital dalam proses pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pendekatan ini mencakup berbagai metode seperti pembelajaran daring, pembelajaran berbasis aplikasi, dan pembelajaran interaktif yang memanfaatkan software, platform digital, serta alat digital lain. Digital learning memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, seperti video pembelajaran, e-book, materi interaktif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, digital learning juga mendukung pengembangan keterampilan abad 21 dengan kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis. Karena dengan adanya digital learning, pendidikan menjadi lebih fleksibel, personal, dan berbasis data yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. Platform pendidikan modern adalah sistem atau aplikasi yang dirancang untuk mengelola pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi interaksi antara pendidik dengan siswa. Contoh platform pendidikan modern termasuk Learning Management System atau LMS, sebuah aplikasi pembelajaran dan portal pengajaran yang menyediakan akses ke konten akademis, penilaian, dan umpan balik secara real time.
ini sering dilengkapi dengan fitur-fitur seperti forum diskusi, kuis online, dan pelacakan kemajuan belajar yang memberdayakan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Selain itu, platform pendidikan modern memungkinkan pendidik untuk mendesain pengalaman belajar yang lebih berbasis siswa, yang mendorong pengajaran lebih kreatif dan kolaboratif. Dengan memanfaatkan platform ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi pengajaran dan memperkaya interaksi dalam lingkungan belajar. Transformasi digital dalam pendidikan Islam mengacu pada integrasi teknologi digital dalam praktek pendidikan berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam, di mana proses ini mencakup penggunaan alat dan platform digital untuk menyampaikan materi pembelajaran termasuk tafsir, hadis, fikih, ilmu Quran, tasawuf, studi keislaman, dan lainnya dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Pendidikan Islam yang berbasis digital memungkinkan siswa, masyarakat, dan dunia mengakses sumber belajar yang kaya akan konten keislaman secara lebih luas dan mudah, serta memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang mana bagi mereka tidak bisa hadir secara fisik di lembaga pendidikan. Selain itu, transformasi digital juga memberikan peluang untuk mengembangkan komunitas pembelajaran yang global, di mana siswa dari berbagai belahan dunia dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan. Dengan begitu, transformasi digital dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam cara yang relevan dan kontekstual di era modern. Maka diperlukan sebuah rangka implementasi strategis yang meliputi roadmap implementasi, indikator keberhasilan, monitoring, dan evaluasi. Yang mana roadmap implementasi merupakan adalah rencana strategis yang merinci langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah program atau proyek. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, roadmap ini biasanya mencakup tahapan-tahapan seperti analisis kebutuhan, di mana kita harus memberikan identifikasi kebutuhan pendidikan, sumber daya, dan tantangan saat ini. Kemudian penetapan tujuan, yang mana merumuskan tujuan secara spesifik yang ingin dicapai dalam periode tertentu, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah mencakup pengembangan strategis, yang mana harus menyusun strategis dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk pemilihan teknologi, metode pengajaran, dan pengembangan kurikulum. Kemudian pelaksanaannya yang mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menerapkan sebuah strategi yang telah dikembangkan, termasuk pelatihan pendidik, pengadaan perangkat teknologi, dan implementasi program belajar. Kemudian perlu diadakan uji coba dan penyesuaian. Harus melakukan pilot project untuk menguji efektivitas, metode, dan strategi, serta melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diperoleh, sehingga mudah kiranya untuk melakukan skalabilitas sebuah rencana untuk memperluas program yang berhasil ke lebih banyak lembaga atau komunitas. Baru ditentukan sebuah indikator keberhasilan, di mana indikator keberhasilan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dari suatu program atau proyek, di mana indikator ini biasanya terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah seperti indikator kualitas yang digunakan untuk mengukur seberapa baik proses pendidikan berlangsung, seperti peningkatan keterlibatan siswa, umpan balik yang positif dari pendidik, dan kepuasan siswa terhadap metode belajar. Kemudian indikator
digunakan untuk mengukur berupa jumlah siswa yang berpartisipasi, baik dari jumlah materi yang diselesaikan atau jumlah pelatihan yang diadakan. Dan indikator hasil yang mana digunakan untuk mengukur dampak langsung pada siswa, seperti peningkatan nilai ujian, penguasaan keterampilan, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan indikator berkelanjutan yang mana digunakan untuk mengukur sejauh mana program dapat berlanjut dan berkembang di masa depan, termasuk sebuah kemampuan lembaga pendidikan untuk mendukung dan memelihara hasil yang dicapai. Untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi yang mana adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan hasil dari implementasi suatu program atau proyek. Yang meliputi yang pertama adalah monitoring sebuah pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk pengumpulan data yang relevan selama proses implementasi. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, melalui wawancara, atau analisis dokumen, yang mana monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek program dilaksanakan sesuai rencana. Baru diadakan kemudian adalah evaluasi, di mana dilakukan sebuah penilaian yang mendalam yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan atau berdasarkan fase tertentu untuk menilai sebuah keberhasilan program secara keseluruhan. Evaluasi mencakup analisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan. Untuk itu diperlukan adanya umpan balik dan perbaikan, di mana mengumpulkan umpan balik dari semua pihak yang terlibat, termasuk pendidik, siswa, orang tua, untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam program pendidikan. Dengan kerangka implementasi yang strategis, yang jelas, organisasi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi program mereka, sekaligus menciptakan dampak yang nyata bagi siswa dan masyarakat. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, kita akan rangkum menjadi sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa implementasi teknologi dan inovasi dalam pendidikan, termasuk aspek digital learning, platform pendidikan modern, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Dengan adanya roadmap implementasi yang jelas, indikator keberhasilan terukur, serta sistem monitoring dan evaluasi yang baik dalam sebuah lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan sukses. Rekomendasi untuk masa depan meliputi sebuah investasi lebih lanjut dalam sebuah pelatihan pendidik untuk menguasai teknologi baru, peningkatan aksesibilitas sumber daya pendidikan digital, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Proyeksi masa depan bahwa pendidikan Islam menunjukkan suatu potensi yang besar untuk menggabungkan nilai-nilai ajaran Islam dengan teknologi modern. Ini akan memfasilitasi pembelajaran yang lebih inklusif, interaktif, dan global, serta menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan kompetitif dalam era digitalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislaman. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, demikian pada pertemuan yang berharga ini, pertemuan ke-12 ini, di mana materi studi keislaman yang membahas tentang optimalisasi pengetahuan dalam rangka pendidikan dan manajemen pendidikan Islam, sebuah strategi responsif terhadap dinamika era global, merupakan sebuah pengetahuan lintas prodi, di mana menggabungkan prodi manajemen pendidikan Islam, pendidikan
pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Islami yang bisa menjadi fondasi utama dalam sebuah pendidikan. Dan tentunya untuk menguatkan sebagai penguat, ya, antara kolaborasi ilmu ini sebagai penguat untuk menjaga nilai-nilai Islam itu sendiri agar mampu beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi tantangan. Siap. Jangan lupa tekan tombol like-nya, karena terkadang antara absensi di kolom komentar dengan like jumlahnya tidak seimbang. Nah, ini sangat tidak relevan. Saya berharap teman-teman bisa menggunakan segenap kemampuannya membuat suatu peningkatan dalam hal ini. Baik, itu saja pertemuan ke-12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.